Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Utami dari kelas Manajemen Reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan makna dan hakikat Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, makna dan hakikat Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan bentuk masdarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat, yaitu dari surat Al-Qiyamah ayat 16-18, Al-Baqarah ayat 185, dan lain-lain. Dan hakikat Al-Quran menurut ahli teologi Islam itu adalah makna yang berdiri pada zat Allah SWT. Adapun golongan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa hakikat Al-Quran adalah huruf-huruf dan suara yang diciptakan oleh Allah yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Al-Quran sebagai kitab Allah merupakan sumber hukum Islam yang pertama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, dan Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama itu semua persoalan harus merajuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan Rasulnya sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan selanjutnya penjelasan tentang makna dan hakikat hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis menurut bahasa itu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Dan hadis juga memiliki arti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Pada dasarnya hampir semua mazhab dalam Islam sepakat dengan pentingnya peranan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Otoritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini selain Al-Quran itu tidak terbantahkan dan mendapat legitimasi melalui wahyu juga. Di sisi lain, keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara faktual, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manifestasi Al-Quran yang pragmatis, aktualisasi prinsip dasar Al-Quran yang bersifat teoretik dioperasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hakikat hadis pada dasarnya adalah wahyu Allah yang diberikan melalui Nabi Muhammad SAW berupa peneladaan langsung yang melibatkan rumusan-rumusan verbal. Karena itu, hadis mempunyai peranan penting ketika dibandingkan dengan Al-Quran. Keduanya menjadi sumber hukum yang harus diyakini oleh umat Islam. Dan hadis juga merupakan sumber ajaran Islam yang kedua dari Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis juga kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis dalam menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum dalam Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.